syafaat Rasulullah Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ashabul fadilah ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsyabandiyah pada pesantren Surya Raya bil khusus Syekhuna wa rabbi arwahina mursyidina pengarsabar awas qaddas Allah sirrah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi anwa'i ulumihi wa asrarihi wa karamatihi bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Ya yang sama-sama kita hormati Wakil Talqin Syekh Mursyid Bapak Kiai Haji Ismail Rashid Al-Mafrudi Mata Allah bituli hayati wa amadahu bi khairin wa lutfin wa afiyah. Semoga Allah panjangkan usia dunianya, Allah sehatkan badannya, supaya bisa terus khidmah kepada guru agung kita para sahabat. Yang saya hormati, saya punya orang tua Bapak Kiai Haji Ahmad Syahrani. Semoga Allah panjangkan usia dunia beliau. Amin. Allah sehatkan badannya supaya bisa terus khidmah kepada guru agung kita para sahabat. Para asatidah, para hujjat, ketua rombos, sepuh manakib, sepuh khotaman yang saya hormati. Kita sudah masuk di bulan Rabiul Tsani. Boleh Rabiul Akhir, boleh Rabiul Tsani, boleh Ba'da Mulud, boleh Sri Mulud, boleh sama aja. Itu juga sama. Nah, kalau di kampung nggak ada ya Rabiul Akhir, Rabiul Tsani nggak bisa nyebutnya orang kampung. Bisanya surah, safar, mulud, ba'da mulud, atau jadi ada juga yang Sri Mulud. Ya. Yang ada yang Sri Mulud, orang Jawa biasanya Sri Mulud. Sri Mulud. Hah? Sriwijaya. Lagi Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Roah, Puasa, Lebaran, Apit, Layadu. Kenapa disebut Apit? Karena di Apit sama 2 Lebaran. Disebutnya Apit. Tahu, saya mah tinggal di kampung juga sama. Hah? Kota Bekasi ya? Iya. Agak bisa disebutkan. Angel. Di bulan Rabiul Tsani kemarin di rumah saya rohnya sudah baik. Sekarang mbaknya birrul walidain. Dalam kitab Fadhailus Syuhur Pangarsa Abah Aos menyebutkan mbaknya itu dalam Rabiul Tsani birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua ini ada 3. Umum kalau keluar pesantren pasti tahu orang tua itu ada 3. Kalau Abah bahasanya guru tentu, guru bantu, guru khusyuk. Yang pertama guru tentu yang melahirkan kita dari alam malakut ke alam dunia. Kayak saya, itu bapak saya, guru tentu itu. Beliau ini guru tentu saya. Ya alhamdulillah di rumah karena saya nggak pondok pesantren secara formal pak. SD-nya SD biasa, sanawiyahnya sanawiyah negeri, aliyahnya aliyah negeri, universitasnya universitas negeri Islam. Karena di rumahnya bapaknya kiai, ya di rumahnya pondok pesantren. Gitu. Sholat kalau nggak jamaah, diri kaki ngangkat, tangan pegang kuping. Nah itu dulu begitu. Dikir kurang kencang, tas lumayan gitu. Nah dulu begitu. Dari kecil. Makanya dari kecil itu karena abah saya itu dari zaman Abah Anom, kita itu anak-anaknya dari kecil itu udah diajarin Nobito, padahal belum ditalkin. Setiap mau makan nih, habis baca doa makan, pasti ngomong Abah mau makan. Itu pasti mau tidur nih, Abah mau tidur, pasti itu. Sampai adik saya yang paling kecil itu begitu sama. Mau berangkat kemana-mana udah diajarin Nobito dari kecil. Jadi kita ini di rumah tuh udah biasa Robito sama Abah. Padahal dulu mah nggak tahu Abah yang mana. Nggak tahu dulu mah. Alhamdulillah berbekas. Alhamdulillah salah satu juga karena memang begitu Pak.
orang mau berguru bahkan sampai kepada Nabi Muhammad SAW, kalau tidak ada hubungan baik dengan kedua orang tuanya, tidak berbakti, tidak akan ada hasil. Alqamah, udah tahu ceritanya semua ya? Oh belum? Ini Ustaz Anas gimana sih? Belum tahu ini. Aduh. Oh, bisa. Alqamah itu berguru sama Nabi, sholatnya di belakang Nabi. Nabi itu manusia paling mulia, manusia paling agung. Gak ada salahnya, Pak. Dalam Aqidatul Awam disebut ismatuhum kasairil malaikah wajibatun wa fadlul malaikah. Yang maksum dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah hanya dua makhluk, dua golongan. Pertama para nabi dan rasul, yang kedua para malaikat. Wajib tidak boleh tidak para nabi dan rasul dan para malaikat itu maksum, tidak ada dosa. Dijaga dari lahir. Malaikat tidak pernah berbuat maksiat. Kalau para wali namanya bukan maksum, mahfuz. Dijaga oleh Allah karena dengan dikirnya. Karena selalu berzikir kepada Allah, tidak mungkin berbuat maksiat. Kan nggak mungkin orang dikir berbuat maksiat, Pak. Istikharah buat nyari dukun-dukun mana yang manjur. Nah, yang di Kerawang apa yang di Cikarang itu nggak boleh itu. Iya, mau nyantet orang sholat hajat dulu biar tajam, nggak bisa. Nggak bisa. Karena dia dengan pikirnya maka dijaga oleh Allah. Itu pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Alqamah itu di belakang Nabi. Tapi ketika dia menikah, dia sayang sama istrinya sampai jarang, bukannya tidak pernah, jarang silaturahmi sama ibunya. Yang biasanya tiap hari, ini mah sebulan sekali. Sakit hati ibunya. Karena sakit, begitu meninggalnya sakaratul maut. Padahal semua sahabat Nabi itu ditalaki. Ya, dalam Mitausul kan disebut wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yulaqinu hadhil kalimat thayyibata li sahabatihi radhiyallahu taala anhum li tasfiyati qulubihim wa tazkiyati nufusihim wa isalihim ila al-hadratil ilahiyah wa sa'adatil qudsiyah. Dan dulu Nabi itu mentalkin semua sahabat. Semua sahabat ditalkin yang 124.000 itu sudah ditalkin, tapi kena sakaratul maut. Pikiran kita teori orang ditalkin nggak mungkin kena sakarat. Ya. Tapi karena dia tidak berbakti kepada ibunya, dinilai oleh ibunya tidak berbakti, tidak mendapat ridho orang tua, sakaratul maut. Makanya hati-hati. Benar harus berguru sama abah, talim sama abah, tapi orang tua jangan ditinggal. Apalagi yang masih hidup. Itu sampai Nabi bilang ini kalau ibunya tidak mengikhlaskan, tidak ridho, tidak akan bisa selesai ini sakaratul maut. Panggil ibunya. Ya dipanggil sama Rasul pasti datang. Ya, bapak kalau dipanggil sama abah datang kan pasti. Nggak mungkin nggak datang. Begitu datang, ini kenapa ibu anak ibu Alqamah ini sekarat? Ini Rasul gurunya. Tapi tahu bahwa ini menunjukkan bakti kepada orang tua itu nomor 1. Bahkan guru untuk mencari ridho orang tua, guru nanya ke orang tuanya langsung. Enggak dari guru bayi pas kompas, enggak. Udah, ridho saya aja. Ridho orang tua dulu. Itu Alqamah ya Rasul sakit hati saya, dia lebih sayang istrinya daripada saya. Dulu sebelum nikah memang benar. Saya itu dilayani, tapi setelah nikah, aduh, sakit hati saya ya Allah. Ya Rasulullah. Ibu kalau ibu nggak ridho nggak maafin, ini anak gak bakalan selamat. Dunia akhirat nggak bakalan saya maafin, kata ibunya. Ya udah kalau begitu daripada dia disiksa di hari kiamat, ditaruh di neraka, mendingan dibakar aja sekarang, kumpul di kayu bakar. Tuh kata Nabi, benar ini, tanya nih Ustaz Anas kan. Kalau ngaji ya, kalau ngaji, makanya ngaji. Kumpulin kayu bakar, begitu mau dibakar sama Rasulullah, namanya ibu ngelihat anak mau dibakar, siapa sih ya? Sebadar-badarnya bocah, orang tua mah sayang, bener gak?
Pala jadi kaki, kaki jadi pala, kan begitu. Bahasa bapak saya mau begitu. Dulu kalau marah maksudnya itu begitu. Lu gua pala jadi kaki, kaki jadi pala, bakal lu. Dulu begitu. Ini mah cerita ngedongeng. Tapi masya Allah ketika lihat mau dibakar itu luluh hatinya, ya Rasulullah saya maafin Alqamah, saya maafin. Begitu keluar kata maaf, begitu keluar kata ridho dari ibunya, langsung mulutnya ngucap la ilaha illallah. Les. Ridho orang tua juga. Lebih dari ridho guru. Ridho Allah, ridho walidain. Sukhtillah, sukhtul walidain. Ridho Allah, ridho orang tua. Allah menyematkan keridhoan orang tua itu. Orang yang sudah mendapatkan ridho dari orang tua berarti telah menggenggam ridho Allah. Ini sebagai warning lampu kuning buat kita yang bagus berbakti kepada kedua orang. Jadi bukan menjadi, kan tadi tanbih gitu, kepada orang yang lebih tinggi dari kita, baik zahir maupun batin, kan gitu. Harus saling menghargai kita sama orang yang lebih tinggi dari kita, baik ilmunya, baik pengalamannya, termasuk kedua orang tua kita. Itu yang pertama, guru tentu. Saya pun begitu Pak. Saya kalau kemana-mana ada jadwal itu pasti laporan dulu sama bapak saya. Bentrok nih yang nentuin bapak saya. Benar. Jadi kalau mau ngelobi enak ke beliau nih. Nah ya manajer benar. Asli itu mah. Asli. Jadi supaya kita berangkat manakib itu tidak hanya mendapatkan ridho dari guru, tapi mendapatkan ridho dari orang. Itu satu. Kemudian guru bantu. Guru bantu itu ustadz yang ngajar ilmu, yang ngajarin kita alif, ba, ta, ngajarin cara sholat, cara wudhu. Itu pun penting, harus dihormati. Karena gak mungkin kita bisa khotaman, sholat kalau gak jasa beliau. Wasilahnya itu. Abah Aus saja sampai hari ini masih suka silaturahmi ke Gempalan, pondok pesantrennya beliau. Masih suka. Kan pernah beredar di medsos fotonya Abah lagi silaturahmi ke Gempalan. Itu sebagai bukti Sultan Aulia di hada zaman, ya, rajanya wali di zaman ini masih taklim sama gurunya. Kita petantang-petantang, guru gua mau belum ditalkin, masih tinggian deh gua mau udah ikhlas nih. Ngomong aja. Itu kayak begitu tuh, ngubrak, nyerosot tuh begitu. Coba aja dah, agak bakalan bener. Jadi kita ini sama guru-guru yang di madrasah, yang di mana itu harus ta'lim juga. Jangan ngilangin jasa beliau, kita bisa begini. Saya pun begitu, saya tiap lebaran itu Pak keliling, bawa parcel banyak-banyak. Kata gua itu dulu almarhum Guru Amin, Kiai Muhammad Amin Nur, itu guru saya. Kiai Haji Munawir Asri. Saya pernah ngaji kitab Faidul Qadir Syarah Jami'us Shaghir sama Guru Nadir. Guru Nasir itu yang kemarin baru meninggal. Terus saya pernah ngaji tarikh, ngaji fikih juga pernah. Guru Rasyidi pernah saya ngaji. Abu Ya Nurul Anwar pernah. Abu Ya Hamid Nagib bin Syekh Abu Bakar bin Salim sering saya ngaji. Guru nahwu saya di Rawalumbu, banyak guru tuh. Untuk guru ilmu syariat, karena saya tahu itu sunnah mursyid, mengaji ilmu syariat itu sunnah Abah. Abah Aus, Abah Anom begitu. Abah Aus sebelum ditalkin ngaji dulu. Abah Anom gurunya banyak Pak. Tidak hanya Abah Sepuh, guru ilmu syariat ya. Mama Sanusi, Mama Ajangan Gunung Buyung, Mama Bentur di Cianjur, banyak. Semuanya ditaklimi oleh beliau, tapi tetap bermursyid hanya kepada Abah Anom, Abah Aus. Abah Anom hanya bermursyid kepada Abah Sepuh. Itu hanya sekedar taklim saja, hablum minan nas. Kemudian yang ketiga baru guru khusyuk sama Abah. Jadi tiga-tiganya harus ada. Kalau tiga-tiganya tidak ada, tidak birrul walidain. Catat itu, garis bawahi. Kalau salah satu tidak ada, tidak birrul walidain. Makanya diabadikan oleh pengarsa Abah, saking pentingnya berbakti sama orang tua. Ada sholat sunnahnya, sholat sunnah birrul. Itu kata Abah, walaupun orang
dianggap orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Satu kali sholat itu dianggap orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Tapi bukan berarti sholat doang. Ya, ini mah apa namanya, biar berbakti udah sholat birrolidain aja. Orang tua hari silaturahmiin, dah bukan begitu maksudnya. Itu tandanya ngajinya separoh ya. Dapatnya muqaddimah awal sama penutupan hatam ngeliwat dah. Nah itu dapatnya begitu doang. Yang bener itu sholat juga, birrul walidain juga, bakti juga. Jadi dayung bersambut. Kayak kita dikir, ya. Kalau model-modelan kita kan ya, ukuran-ukuran kita dikir buat ngabulin hajat, bener? Ya kan anak-anak begitu. Ada hajat penting baru ada doa robito dibaca, kan gitu. Ada hajat penting baru dikirnya 2.000, kan begitu ya. Emang ada yang di sini dikira 2.000 tiap malam? Coba tunjuk tangannya, tunjuk. Udah alhamdulillah aja nih. Gimana ya? Kan begitu. Iya. Kita kan begitu baru apa namanya kelasnya. Nah kalau sama abah mah nggak begitu kelasnya. Sudah, masya Allah. Makanya kita lihat birrul walidainnya abah luar biasa. Sama ibu bapaknya, walaupun ayah dan ibundanya itu tidak bermursyid kepada pengersa abah anak, tapi ta'adilnya lihat gimana. Insya Allah ya. Di dalam Miftahus Sudur disebutkan pasal yang keempat, faslun fi wujubi dzikril asani. Pasal yang menerangkan tentang wajibnya menyebut sanad sampai kepada Rasulullah SAW. Itu dijelaskan sama Abah Anam, wa'lam anna man lam ya'rif abahu wa ajdadahu fit tariq fa huwa matrud. Ketahuilah, barang siapa yang tidak mengenal bapaknya dan kakek-kakeknya di dalam thariqat, fa huwa matrud. Ini guru khusyuk. Siapa saja yang tidak mengenal bapaknya dan kakek-kakeknya dalam thariqat, maka dia dipecat. Beliau nih Pak Kiai punya gelar al-maqrudi, kan gitu ya. Orang yang dipecat. Maksudnya dipecatnya bukan di situ, tapi ketika jadi Korwil Suryalaya Bekasi dipecat karena ikut Abah Awas. Makanya Abah kasih gelar al-maqrudi. Ini biar ingat terus kayak yang pecat. Jadi sama Suryalaya ingat terus ya. Dipecat nih. Emang enak kok dipecat? Gak enak. Coba waktu lagi corona, banyak yang di PHK, dirumahkan namanya, dipecat. Emang enak? Gak enak, pendapatan gak ada ya. Hilang pendapatan juga, gaji gak ada. Gak enak. Itu yang pecatnya baru manusia. Ini yang pecatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mau kemana? Kalau yang pecat Allah mau kemana? Dunia serang isi-isinya ini punya Allah. Kalau dipecat sama Allah mau kemana? Misalnya dipecat dari perusahaan kita dipecat, pindah ke perusahaan yang lain, bisa kan? Tapi kalau Allah yang pecat, mau kemana? Nah, ini orang yang tidak mengenal bapaknya dan kakek-kakeknya. Dalam thariqat, bapaknya itu maksudnya mursyid yang hidup, kakek-kakeknya mursyid yang sudah pulang. Di dalam ilmu balaghah begitu. Maksudnya itu. Orang yang tidak kenal bapaknya, tidak kenal kakek-kakeknya, tidak kenal mursyid yang hidup, tidak kenal mursyid-mursyid yang sudah pulang, matrud, dipecat. Dipecat. Kenal itu maksudnya apa? Orang tanda orang kenal itu, Pak, semua tindak tanduk, gerak, langkah, semuanya itu ikut kepada yang dikenal. Itu namanya kenal. Jadi kita ngamalin amalia itu sesuai juknis, juklat, protap. Ya, apalagi SOP kata Pak Kiai Ismail mah, standar operasional prosedur. Kalau tidak sesuai SOP, protap, juknis, juklat, itu namanya tidak kenal. Kalau tidak kenal, dipecat. Makanya harus sesuai apa yang digariskan sama guru mursyid. Kalau tidak sesuai, tidak robitoh namanya. Kalau tidak robitoh, mau kemana?
Kita nih sekarang nih datang ke sini karena Robi toh sama Abah, dituntun sama Abah. Kalau nggak dituntun emang bisa nyampe? Ya Allah. Kita ini bisa zikir, bisa hataman, bisa sholat sunnah, bisa manakibat karena Robito sama Abah. Coba kalau nggak Robito, Mang kuat. Coba dah orang umum belum ditalkin dari maghrib ke isya kayak tadi. Coba aja. Kalau nggak kelas sedang, elek-esekeng, ada mental ya. Kenapa kita kuat? Karena Robi. Kenapa Robito? Karena sesuai dengan juknis juklat. Makanya hataman, manaki, sholat sunnah, dikir, jangan ditambah, jangan dikurang. Segitu-segitu dah. Kalau ditambah atau dikurang, kalau tambah bilangan nggak apa-apa. Dikir nambah bilangan boleh. Hataman nambah bilangan boleh. Manakib nambah banyak manakibnya boleh. Tapi ini mah teknisnya diubah. Ditambah, dikurang kalimatnya. Itu tidak robitoh. Tidak sesuai protap. Tidak sesuai SOP. Juknis juklatnya tuh. Sekarang nih mobil, kalau bawa mobil nggak sesuai SOP-nya, nabrak apa kagak? Yang kudunya yang belok kanan, belok kiri. Ayo, itu mobil. Jalannya masih di jalan biasa, jalan dunia nih. Jalan raya, jalan tol. Ini mah thariqat, jalan menuju Allah Subhanahu, harus sesuai dengan SOP-nya. Kalau tidak sesuai, aduh, tadi aja mobil nabrak kalau di alam dunia nabrak enak. Paling ke rumah sakit. Coba kalau ngagubraknya mah di thariqat gimana? Masya Allah. Untungnya kita punya guru yang lembar Rahman, kasih sayang luar biasa. Biar gimana Ikhwan ge diterima, bener nggak? Oh, kalau abang kasih sayang madu pak, udah diabrugin kita mah. Jadi Ikhwan dikir tiga, masih pengen diaku Ikhwan. Itu kan kita begitu. Tapi abang kajembaran rohmaniahnya masih diaku Ikhwan sama abang. Yakini kita ini semua muridnya pemirsa abang. Jadi murid sudah jadi murid ditalkin itu jadi murid. Sudah terbawa oleh guru agung, cuman kita belum rasanya belum ada, belum. Ya, masih rasa kopi sih. Iya. Orang belum berasa, belum. Ruh Qudsi kita sudah diusulkan kepada Allah, rasanya belum. Bagaimana melatih rasa itu? Amaliyahnya sesuai SOP-nya. Jangan diubah-ubah. Segitu-segitu, sesuai dengan maklumat guru agung. Karena itu adalah kunci kesuksesan orang dalam berthariqat. Kalau orang mengubah-ubah, nah itu pasti goflah terus dia. Kata Bang Sabar dalam kitab usul itu. 3 kuncinya. 1, fa idza jadda sha'ibuha fi suluki. Kalau dia sungguh-sungguh di dalam suluknya. Wa tabi'a irsyada syaihi, dan mengikuti petunjuk syekhnya. Petunjuknya ikutin. Kayak tadi hataman. Benar tadi itu. Pengasah Abah Sepuh, Abah Anom, Abah Aus. Jangan dipakai lokopnya segala macam. Itu maklumat dari guru agung. Sudah maklumat itu. Kalau maklumat perlu main. Ya. Kalau itu maklumat, maka kerjakan sebisa kita. Kerjain sesuai SOP-nya. Kayak Allahumma shohan. Itu pada dari zaman Syekh Abdul Qadirnya sampai detik ini dalam kitab Al-Awradul Qadiriyah. Itu namanya Hizbul Mahi namanya. Pakai tasdid Mahi. Kalau Mahi itu mah Sunda, ini mah Mahi. Dalam kitab Al-Awradul Qadiriyah dibaca 3 kali pagi, 3 kali sore. Kata Syekh Abdul Qadir itu. Untuk apa? Untuk mencegah dari semua bala, musibah. Jadi dosisnya 3 pagi, pada subuh kan dibaca, habis dikir. Allahumma sholli 3 kali. Maghrib hataman 3 kali. Segitu. Itu akan dihindarkan dari semua bala.
Makanya kita ini berlapis sudah, nggak bakalan kena mau corona, koronce, nggak bakalan. Iya, Allah sohan ada, sholat isti'anah ada, dakil bala ada, coba. Dikira aja udah bentengnya Allah, coba. Udah berlapis-lapis gak bakalan kena kita mah. Pakai segala mau ditakut-takutin. Ya kan begitu. Harus yakin sama abang, kalau nggak yakin gak bakalan sukses. Coba deh. Kita aja nih Pak, minum obat dari dokter, kagak yakin sama dokternya. Kagak bakalan sembuh. Coba deh. Kenapa kita yakin sama dokter? Bayar. Lamun urang teh cager di demo kurang ya. Gitu. Ke dokter mah gitu. Tapi ke abah, masya Allah, kenapa kita pikirnya itu tiga mulu, belum berasa penyakitnya di dalam, belum. Ya, kenapa kalau di dokter kita kalau minum obat patuh, bener. Karena penyakitnya berat. Kalau penyakit kolbu, kenapa kita obatnya jarang diminum? Karena cuma 3, hataman juga kagak, sholat sunnah kagak, kan begitu. Kalau lagi manakiban doang berjamaah. Saya itu mah. Masa cerita yang lain kan, saya aja. Dia ngomong yang pengalaman. Iya, jangan cerita orang. Cerita diri aja deh. Ya itu kenapa begitu? Karena rasanya belum sombong, kan belum berasa tuh. Nopak dadanya belum berasa, kita makan. Emang nggak berasa. Anak-anak itu suka berasa. Tuh kan, wah. Dikir, masya Allah, manaki, rajin. Siapa lagi yang paling soleh coba di kampung ini? Kita malah begitu. Itu cucuk itu Pak. Kata kita mah biar apa namanya perangkap di dalam thariqah itu bisikannya begitu. Kata ulama sufi, ziyadatul alifi wan nun, kemarin saya ngomong. Akhtarul hilal wa adarruz zalal. Penambahan alif dan nun dalam thariqah itu adalah cucuk, penghambat yang bisa menghambat kita untuk masuk hadrat Allah. Apa alif dan nun itu? Ana nahnu, saya, aing, kan gitu. Kamu doa aing mau jadi kata mana gitu. Namun tadi danaanku urang. Makanya di Sunda, Jawa, Pak, saya itu paling banyak bahasanya coba. Sunda aja, abdi, aing, uing, kuring, pribados, kurang. Wah, banyak banget. Itu tanda kita tuh sering ngaku. Ya. Kau bener ya? Di orang Jawa Barat emang sering ngaku. Iya. Jangan orang Jawa Barat, orang Inggris Pak. Saya belajar bahasa Inggris. Itu pronoun aja banyak. Kata ganti. I, my. Banyak banget. Ada posisi pronoun lah segala macam banyak. Buat aku doang terjemahannya banyak. Itu menandakan manusia suka ngaku baik. Makanya kita diajarin sama Abah jangan ngaku. Semua ini karomah. Bukan gara-gara kita, gara-gara Mas bawa tiap minggu coba kasih rasa. Kalau bukan karena karomah Abah bisa kan? Masya Allah ya. Subhanallah, dengan itu sendiri karomah Abah begitu luar biasa. Kalau nggak dibopong, dituntun sama guru agung, kita nggak jadi apa-apa, Pak. Masya Allah, jangan merasa, wah, gue udah dikir, udah yang paling soleh, gue mau orang torekot, orang syariat mah, jangan begitu. Belum tentu, Pak. Belum tentu yang paling mulia yang ngomong begini nih. Belum tentu. Belum tentu. Karena di dalam thariqah itu yang sukses yang istiqomah sama yang sering robito sama para sahabat itu yang sukses. Lah tiba ngomong doang apa susahnya sih? Mau Bapak gak ada yang bisa ngomong? Susah. Bapak ada ganggu? Gak bisa ngomong. Tiba ngomong apa susah? Kan begitu. Nah itu tanda kita birrul walidain sama guru khusyuk robito. Kerjain semua apa yang dikerjakan sama guru agung. Baru sukses semua itu begitu. Kalau belum begitu belum sukses belum.
Abah Aos itu selalu Robito sama Abah Anom. Makanya sukses. Jangan Robitonya jangan sama yang lain, sama Abah aja udah. Kalau sama yang lain itu namanya manintasaba ila ghairi abi fahuwa mal'un, kata Nabi. Barang siapa yang bernasab intisab, mengembalikan dirinya kepada yang bukan bapaknya, fahuwa mal'un, maka dia dilaknat. Itu berlaku kepada 3 guru tadi. 1 guru tentu, orang nggak ngaku bapaknya Pak, dilaknat itu sama Allah. Coba dah, diilas. Maka saya ngaku Pak. Laku wajib ya. Ada maunya. Kayaknya pengalaman ini. Harus ngaku kepada guru bantu, ustadz-ustadz yang di lingkungan. Harus ngaku kepada kita yang kita belajar kepadanya. Kemudian sama Abah harus ngaku. Harus Robitonya sama A. Kalau Robito sama ya bukan sama Abah, malun dilaknat. Sama siapa aja. Saya nggak nyebut orangnya. Siapa aja kita duai bang sama Robito nggak sama Abah, dilaknat sama Allah. Coba. Tadi udah dipecat, dilaknat. Aduh, Pak. Ya udah jatuh, ketimpa rumah gitu. Bukan ketimpa tangga, ambruk segala-gala udah. Menjadi apa coba? Nah, Robito aja sama guru aku. Jangan sama yang lain. Biar sukses. Kata Abah Aos sama bapak saya dulu di Suryalaya, di Kamtib, ngomong begini, Ustadz, kalau berguru ke Suryalaya sama Abah Anom, jangan lihat kanan kiri, jangan lihat putra putrinya, jangan lihat wakil talqin, lihat Abah. Kalau bersumber dari Abah, mau dari mulut siapa aja. Kalau bersumber dari Abah, sabda Abah. Bersumber dari mana saja, walaupun dari anak kecil ambil. Kurang yakin tanyain ke Abah, Abah bener sabda begini. Gitu. Kalau dari Abah ambil, kalau dari yang lain jangan diambil. Abah yang ngomong dulu zaman Abah Anom itu, Abah Aos ngomong begitu. Kita pun sekarang begitu. Jangan lihat kanan kiri, mau siapa kek? Guru kita siapa? Udah lempeng aja. Kata Abah juga kemarin waktu di Sinarasa, kalau mau cepat nyampe jangan mampir. Karena kalau mampir lama nyampenya. Bener nggak? Kita datang ke Sinarasa coba. Kalau kebanyakan ngopi, aduh, nyampenya lama. Ya. Makanya jangan mampir. Kalau kita kan emang tukang mampir. Begitu ada yang ngelambai dikit, mampir. Tukang parkir. Makan. Iya, kalau lagi belah-belah sono, Cibinong. Aduh, emang tukang mampir. Cuman mampir, alhamdulillah cuman mampir dohir doang dari sini ke Sinarasa. Masya Allah, belum ada Pak dari sekian banyak murid pengarsa Abah yang bisa nganter kepada Allah kecuali guru agung pengarsa Abah. Kata Habib Lutfi juga 7 kali bolak-balik minimal sehari. Kan begitu? Ke langit 7 kali bolak-balik untuk nganterin murid-muridnya. Lah sekarang kita ada nggak usah ke langit, ke Abah 7 kali bolak-balik sanggup. Nganterin nih orang nih, baru nyampe ke Abah balik lagi ke Bekasi, balik lagi 7 kali bolak-balik, coba deh Pak. Mabok. Itu baru bolak-balik di alam dunia, tiba ke Ciamis dari Bekasi. Ya Allah, apalagi ngantar ke hadrat Allah, aduh. Kita siapa kalau nggak ada guru kita Pak? Makanya lempeng. Jangan lihat kanan kiri. Biar kita semuanya sukses. Amin. Insya Allah kita ditetapkan istiqomah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengamalkan melestarikan thariqah Qadiyah Naqsyabandiyah dengan istiqomah, dengan karomah barokah para sahabat haus Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.